Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Kali ini saya sedang santai, ada di sebuah taman ya, untuk menikmati keindahan alam. Saudara bisa lihat di belakang saya ya, tempat ini sering digunakan untuk lari-lari dan santai. Ada juga tempat berolahraga. Nah, kali ini saya ingin membahas satu kejadian yang baru saja terjadi, yang menggemparkan Indonesia, atau bisa dikatakan menghebohkan lah, yaitu tentang penangkapan Mr. John Kay. Jadi beliau ditangkap kembali, yang pada awalnya sudah menyatakan diri untuk setia mengikuti Yesus atau bertobat dan meninggalkan kehidupan lama, yaitu sebagai preman di kota Jakarta. Nah, kemarin waktu saya dengar berita katanya ada 30 orang kurang lebih, dan termasuk Mr. John Kay di dalamnya, itu ditangkap polisi. Ya, saya tidak terlalu mengerti apa kasusnya dan saya tidak mau bahas itu. Saya hanya ingin menyoroti dari segi pertobatan beliau. Karena banyak orang memberi tanggapan, katanya, loh, Mr. John Kay kan sudah bertobat. Katanya sudah sungguh-sungguh mau meninggalkan kehidupan lama, tetapi kok masih bisa terjerat kasus dan ditangkap polisi beserta orang-orangnya. Karena di video waktu ketemu dengan Mr. Kick Andy juga, dia sudah menyatakan bertobat dan mengajak orang-orangnya untuk bertobat juga seperti itu. Tapi kita dikagetkan dengan berita yang terbaru kemarin, kok ditangkap lagi gitu. Timbul pertanyaan, apakah Mr. John Kay sudah sungguh-sungguh bertobat? Atau memang dia belum bertobat? Atau sudah pernah bertobat tapi kumat lagi? Istilah ini sering saya gunakan dengan istilah tobat tomat. Singkatan dari hari ini tobat, besok kumat. Seperti itu. Sebenarnya yang lebih tahu apakah Mr. John Kay sudah bertobat sungguh-sungguh atau tidak, itu hanya Tuhan dan dirinya. Manusia hanya bisa melihat dari buahnya, dan itu hanya mereka-reka atau menafsirkan saja. Yang lebih tahu sekali lagi hanya Tuhan dan manusia itu sendiri atau Mr. John Kay sendiri. Kita tidak boleh menghakimi ya. Tidak boleh menghakimi, karena orang yang sudah bertobat itu, terima Yesus lahir baru, ada Roh Kudus pun masih manusiawi. Masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa sulit mengendalikan daging, seperti itu. Dia bukan malaikat. Jadi please jangan menghakimi Mr. John Kay, apalagi mentertawakan. Rasain lo, masuk lagi kan, makanya bertobat sungguh-sungguh, itu nggak boleh. Ya, ini pergumulan beliau, seperti itu. Saya mau bahas yang pertama terkait dengan pertobatan. Saya mempercayai ada dua jenis pertobatan, ya. Yang pertama, bertobat sekali untuk selamanya, yaitu memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekali untuk selama-lamanya. Lalu yang kedua, pertobatan terus-menerus, intensif, seumur hidup. Kita harus bertobat, memperbaiki kelakuan. Dan mungkin saja yang pertama sudah dialami, tapi yang kedua gagal. Karena yang kedua ini sifatnya kemampuan kita, keseriusan kita untuk mengendalikan daging, supaya tidak sama seperti dulu. Seperti itu. Nah, saya share sedikit pengalaman lah. Jadi hari ini kita share firman agak santai ya.
share pengalaman. Saya juga bukan orang baik di masa lampau. Memang kalau dibanding dengan Mr. John Kay, ya beliau lebih lebih senior dan di atas lah kemampuan dan nama dia di kalangan masyarakat sebagai preman begitu. Dan saya hanya satu yang belum, yaitu masuk penjara seperti itu. Tapi dunia hitam, dunia gelap saya sudah jalani lah, karena saya dilahirkan dari keluarga broken home. Ya, pasti saya coba semua untuk mencari penghiburan seperti itu. Karena kecewa dengan keluarga, yaitu anak-anak broken home pasti ngalami lah pelampiasan ke dunia gelap. Yang masuk diskotik, keluar diskotik, miras, dan lain sebagainya lah, nggak usah saya sebutkan, jijik saya ingatnya. Itu sudah saya jalani. Tapi pengalaman saya bisa meninggalkan semua itu ada tiga hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, hanya Tuhan yang mampu membuat kita sungguh-sungguh bertobat dan mampu mengendalikan daging. Tentunya dengan cara kita bersekutu dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Praktisnya satu, kita memuji Dia, baca Alkitab, lalu berdoa seperti itu. Lalu kalau memang kadar iman kita kuat, kita melayani Tuhan. Itu. Jadi Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita bisa tetap di jalan Dia. Itu tidak boleh, itu nomor satu. Lalu nomor dua, kerinduan dan keseriusan dari diri, komitmen. Saya waktu pertama terima Yesus, saya komitmen. Saya harus berubah. Dan godaan yang datang dari teman-teman, dari orang sekitar saya tolak. Karena komitmen tadi. Lalu yang ketiga, komunitas. Setelah saya bertobat, saya memutuskan langsung aku mau sekolah teologi. Aku mau melayani Tuhan. Langsung saya pergi ke Jawa saat itu. Lalu masuk sekolah teologi, saya dibina, digembleng, ya gaya premannya hilanglah pada saat itu, ya, sehingga saya menjadi seperti ini. Kesaksian sedikit, dulu ada teman saya pecandu narkoba, ya, sempat juga ditangkap katanya. Lalu dia datang ke Jawa, ketemu dengan saya nasihati, saya bilang, satu, kamu harus sungguh-sungguh dalam Tuhan, menyembah Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Lalu dua, komitmen. Lalu ingat yang terakhir ini, komunitas. Dan satu dua dia bisa lakukan, yang ketiga tidak. Dia tidak menjaga komunitasnya. Akhirnya dia pulang lagi ke Medan. Pulang ke Medan, ketemu dengan teman-temannya yang suka pakai barang haram tersebut. Ya akhirnya makin jahat lah dia. Makin jahat dan lebih parah dari sebelumnya. Jadi ketiga ini harus diingat ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat. Seperti itu. Karena firman Tuhan juga mengatakan dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Saya pernah bahas ini. Tuhan bilang, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Ada kata setiap hari di situ. Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Menyangkal diri itu berbicara mengenai kedagingan, kemauan, ego yang harus kita kendalikan, yang harus kita pusatkan hanya untuk Tuhan. Karena hidupku bukan aku lagi, karena Kristus yang hidup dalamku. Lalu berbicara mengenai salib, itu tekanan, tantangan, penderitaan, masalah yang bisa merobohkan iman itu harus kita pikul. Ya teladan utamanya Tuhan Yesus lah. Dia Allah yang menjadi manusia, tapi menderita demi orang banyak. Itulah salib. Jadi ingat ayat ini. Setiap hari kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Kalau mau kita hidup dalam Tuhan. Ya saya berdoa buat Mr. John Kay dan kawan-kawan. Kiranya Tuhan berkatilah, ya, Tuhan berkati dan Tuhan jamah kembali. Sekali lagi kita tidak tahu ya, itu hanya Tuhan yang tahu dan dirinya. Bisa saja dia gagal mengendalikan daging, tapi sebenarnya sudah terima Yesus dan lahir baru. Tapi Tuhan yang punya wewenang untuk memproses setiap anak-anaknya. Yang jelas, setiap pertobatan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan, kiranya memberkati kita semua. Ingat, jangan tobat-tobat. Sekali tobat selamanya, bukan tobat hari ini, tetapi besok kumat. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth